Selamat datang di Notre Channel. Anda subscribe, Anda membangun channel ini. Tinggalkan like dan komentar untuk bangun channel. Terima kasih. Siswa-siswi kelas 9, di awal pertemuan ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Hilary. Selamat datang di acara Bincang-Bincang Wow Ibu Hilary. Terima kasih Bapak Aquila. Senang bisa membagikan sesuatu di acara Bincang-Bincang Wow. Ibu Hilary, bagaimana kesan Anda terhadap iman dan kebersamaan dalam jemaat? Menurut saya, iman seseorang akan Allah tumbuh dan berkembang dengan baik melalui perjumpaan dan kehadiran jemaat yang lain. Keluarga, lingkungan, dan paroki adalah wadah untuk mengembangkan iman seseorang. Pengajaran Jemaat Perdana pada zaman para rasul dahulu berhasil karena orang-orang yang mendengar pengajaran mereka jumlahnya bertambah. Apakah masih ada yang lain, Ibu Hilary? Ya, iman kepada Tuhan kita tunjukkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan iman, misalnya di keluarga, lingkungan, atau paroki. Siswa-siswi, dalam acara Bincang-Bincang Wow antara Ibu Hilary dan Bapak Aquila, kita diajak untuk menyadari bahwa perjumpaan dan kehadiran orang lain dalam membentuk iman baik secara pribadi maupun sosial. Perjumpaan dan kehadiran ini pada sejatinya mengarahkan seorang untuk lebih aktif dalam kegiatan menggereja, mulai dari lingkungan sampai dengan tingkat paroki. Lalu muncul pertanyaan, apakah kegiatan lingkungan atau paroki tidak ada kaitan dengan cara jemaat perdana? Temukan jawaban Anda pada topik iman dan kebersamaan dalam jemaat. Dengan mempelajari topik ini, siswa dapat menjelaskan peran keluarga, lingkungan dan paroki sebagai wadah untuk mengembangkan iman, menyimpulkan hal-hal penting dari cara hidup jemaat perdana berdasarkan kitab suci, mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan iman dalam keluarga, lingkungan, dan paroki. Siswa-siswi, amatilah gambar tersebut dengan saksama dan apa pesan dari gambar tersebut yang berkaitan dengan peran keluarga dan jemaat dalam pengembangan iman. Setelah mengamati gambar tersebut, saya mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa manfaat kebiasaan berdoa dalam keluarga bagi pengembangan iman? Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu mengikuti kegiatan rohani dalam lingkungan? Pertanyaan ketiga, kegiatan lingkungan apa saja yang cocok bagi pengembangan iman kita sebagai remaja? Apakah siswa-siswi sudah menemukan jawabannya? Jawaban soal pertama adalah anggota keluarga ikut berperan dalam mengembangkan iman, sehingga iman dapat tumbuh subur dalam keluarga, sehingga anggota keluarga saling mendukung dalam kehidupan beriman. Jawaban nomor 2 adalah orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan iman anak. Orang tua mengenalkan dan mengajarkan kepada anak tentang doa dan kebiasaan hidup Kristiani sehingga iman dapat tumbuh dan berkembang. Jawaban soal nomor 3 adalah melalui kegiatan kerohani yang diadakan lingkungan atau gereja setempat, misalnya ibadat sabda lingkungan, renungan APP, pendalaman iman, doa rosario dapat semakin meneguhkan dan mengembangkan iman kita terhadap karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Lalu selanjutnya, bagaimana cara jemaat perdana dalam usaha mengembangkan iman mereka? Hal ini dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47.
saya akan membacakan teks tersebut. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Siswa-siswi, setelah mendengarkan bacaan tersebut, kita akan memperdalam bacaan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 42 dengan bantuan pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara jemaat perdana dalam mengembangkan iman mereka? 2. Apa buktinya bahwa iman mereka semakin berkembang dalam kebersamaan dengan jemaat lainnya? 3. Mengapa kebersamaan dengan jemaat penting dalam mengembangkan iman? 4. Apa yang akan dapat dilakukan untuk mengembangkan iman agar semakin dewasa? Apakah siswa-siswi sudah menemukan jawabannya? Jawaban soal pertama dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 secara jelas melukiskan cara hidup gereja perdana. Orang-orang yang mendengar pengajaran para rasul menjadi percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Iman mereka dinyatakan dengan kesediaan untuk menerima pembaptisan. Setelah dibaptis, mereka selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan, berkumpul dalam bait Allah setiap hari, memecahkan roti secara bergilir di rumah masing-masing, dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Selain itu, mereka saling memperhatikan dan berbagi milik mereka sehingga tidak ada yang kekurangan. Jawaban nomor 2 adalah, sebagai remaja dapat juga terlibat dalam karya pelayanan gereja agar iman mereka dapat berkembang lebih sempurna. Misalnya, mengikuti kegiatan 1. Pendalaman iman. 2. Menjadi lektor. Mereka dilantik untuk mewartakan bacaan-bacaan dari Alkitab kecuali Injil. Mereka membacakan doa-doa umat jika tidak ada pemazmur. Mereka pula membawakan mazmur tanggapan. Dalam perayaan Ekaristi, mereka harus menjalankan sendiri tugas khusus itu. Biarpun pada saat itu hadir juga pelayan-pelayan tertabis. Hendaknya umat beriman dengan senang hati melayani umat Allah bila diminta untuk melakukan pelayanan atau tugas khusus dalam perayaan sebagai bentuk tanggung jawab atas baptis yang telah mereka terima. 3. Menjadi misdinar atau putra altar. Mereka yang membantu imam saat mengadakan perayaan Ekaristi. Dan yang keempat, mengikuti perayaan Ekaristi adalah suatu undangan untuk mendasarkan dan meletakkan perjalanan siara hidup umat beriman pada perayaan kurban persembahan diri Kristus. Ekaristi dengan demikian adalah teman perjalanan, namun juga sumber peneguhan bagi pergulatan hidup manusia dalam persiaran di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Sampai pertemuan berikut. Tuhan memberkati Anda bersama anggota keluarga Anda. Amin.